Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng atuh teman-teman, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang itu lulus coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan limpahnya kita dapat berkumpul pada hari ini di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Senja Maulana, aku mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Di sini aku mau sedikit berbagi pengetahuan mengenai sedekah gitu ya. Teman-teman sendiri ada yang tahu nggak sih? Pengertian dari sedekah itu apa? Secara umum atau misalkan apa yang kalian tahu aja gitu misalkan. Ada yang tahu nggak sih? Satu-satu. Coba teteh yang itu. Berbagi. Ada lagi? Oke, ada lagi nggak? Ya udah. Gak ada yang salah jawaban dari teman-teman sekalian, betul gitu ya. Jadi kalau biar aku lengkapi lagi, kalau misalkan sedekah itu adalah memberi secara sukarela harta yang kita miliki sedikitnya terhadap orang yang membutuhkan tanpa tanpa mengharapkan imbalan kecuali satu imbalan yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Nah, di sini juga aku mau nyampain keutamaan sedekah. Nah gini teman-teman, sebetulnya keutamaan sedekah yang aku dapat dari sumber itu sebetulnya banyak. Tapi aku ambil cuma 3, yang aku ambil untuk disampaikan di sini cuma 3 yang memang menurut aku penting untuk disampaikan dan kita diskusikan gitu ya. Jadi yang pertama itu keutamaan sedekah. Jadi kalau sedekah itu tidak mengurangi harta teman-teman. Sedekah itu jadi buat kalian ya, jangan pernah takut buat sedekah gitu. Dan jangan pernah takut kalau harta kalian tuh berkurang. Tenang aja gitu, harta kalian mah gak akan pernah berkurang dengan kalian sedekah, justru malah bertambah. Ada hadis yang mengatakan, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Yang kedua, keutamaan sedekah adalah menjadi obat bagi orang sakit sebagaimana tercantum dalam hadis. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Daud dalam kitab Marasil Abi Daud nomor 105. Yang ketiga ada sedekah itu melipat gandakan pahala teman-teman. Jadi yang pertama tadi kenapa jangan pernah takut untuk sedekah. Yang pertama harta kalian gak akan pernah berkurang. Yang kedua justru pahala kalian malah terlipat gandakan gitu. Mau kan terlipat gandakan pahalanya? Mau atuh. Nah selanjutnya ada sedekah itu dibagi menjadi 3, ada sedekah wajib, sedekah sunnah sama sedekah sunnah muakkad. Ada yang tahu nggak? Sedekah wajib itu apa? Contohnya apa? Sedekah sunnah itu apa? Sedekah sunnah muakkad itu apa? Contohnya ada yang tahu nggak? Coba sini atuh, satu-satu sedekah wajib itu apa? Maju coba. Namanya siapa teh? Namanya Sahila. Oh yang tadi tour guide ya? Iya benar. Iya makasih ya. Nah sedekah wajib tuh setahu aku tuh kayak zakat kayak gitu. Nah kalau sedekah sunnah tuh infak sama sedekah. Sama halnya sama sedekah sunnah muakkad. Ya. Tepuk tangan dulu buat Sahila ya teman-teman. Ya nggak ada yang salah yang disampaikan oleh Sahila. Terima kasih buat Sahila. Mungkin akan aku lengkapi gitu ya. Sebetulnya betul tadi sedekah wajib itu salah satunya adalah zakat gitu. Yang memang dilakukan secara wajib oleh orang yang sudah memenuhi syarat di waktu tertentu gitu. Yang kedua ada sedekah sunnah itu tadi infak kan. Jadi sebetulnya sunnah itu
bisa dilakukan kapan aja gitu. Misalkan kalian ngelihat orang yang tidak mampu dan kalian merasa iba dan berempati untuk memberi, itu juga sedekah sunnah gitu. Yang ketiga, tadi sedekah sunnah muakad. Sedekah sunnah muakad itu adalah sedekah dalam bentuk wakaf atau amal jariah kayak gitu teman-teman. Paham? Coba apa barusan sedekah sunnah muakad? Ya, nih teman-teman tadi paham-paham doang. Sekali lagi, sedekah wajib itu apa tadi contohnya? Kenapa zakat wajib? Betul. Terima kasih. Selanjutnya ada macam-macam sedekah teman-teman. Aku bagi jadi dua. Sedekah itu ada dalam bentuk material, jasa, dan tenaga. Yang dalam bentuk material itu ada uang dan harta benda gitu. Kalau misalkan uang mah udah sering lah ya gitu kita bersedekah, kita memberi itu biasanya rata-rata dengan uang. Tapi ada juga yang memberi harta benda, contohnya ada juga lembaga-lembaga yang menyediakan, yang memberikan media. Ada juga misalkan seperti panti asuhan. Dia tidak hanya menerima uang misalkan. Misalkan kita menyalurkan baju bekas yang dibutuhkan, terus barang-barang yang memang sudah tidak kita pakai kita beri gitu, kita wakafkan ke panti asuhan supaya lebih bermanfaat, itu juga termasuk sedekah teman-teman. Yang kedua ada jasa dan tenaga. Yang pertama ilmu gitu. Mungkin di sini sekarang gitu ya, anggaplah kita berdiskusi, mungkin ilmu yang saya sampaikan juga dari teman-teman udah ada yang tahu gitu. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sedekah dari saya buat kalian gitu. Karena mungkin sedikitnya ada ilmu yang saya sampaikan untuk kalian gitu. Semoga itu bermanfaat kayak gitu. Yang selanjutnya ada senyum. Jadi jangan jauh-jauh ke uang sebenarnya. Senyum aja. Sok banyak-banyak senyum. Senyum atuh. Sedekah itu. Nah kayak gitu atuh. Banyak-banyak senyum juga sedekah teman-teman. Karena membagikan suasana bahagia terhadap orang lain tuh positif banget gitu jadinya berpahala gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada pentingnya sedekah bagi manusia. Sebenarnya ini analogi aku sendiri. Ya aku coba sambungin aja gitu ya. Dan ternyata nyambung juga gitu. Ngerti nggak kenapa ada 3 poin ini? Kalau salah tolong dikoreksi ya, gitu. Terima kasih. Manusia itu apa sih? Makhluk apa? Betul, makhluk Allah yang apa? Betul. Sedekah apa? Oke, iya sih benar. Jadi gini teman-teman, ini analogi yang aku rancang sendiri, aku buat sendiri. Jadi gini, kalau kalian sadar, kalau kalian dulu belajar tentang ilmu sosial gitu ya, di IPS, manusia itu adalah makhluk yang tidak pernah bisa hidup sendiri, betul? Betul? Sedekah itu bisa menjadi salah satu media untuk kita saling membantu untuk memenuhi syarat sebagai manusia yang tidak pernah bisa hidup sendiri, betul? Pahala. Ya itu yang didapetin ya gitu, benar nggak? Gitu. Jadi sebagai manusia kita harus saling membantu gitu. Dan kadang kayak gini, ada juga yang mau ngebantu tuh lihat-lihat dulu orangnya. Kadang ada yang kayaknya kita mending bantu pengamen deh daripada pengemis gitu. Soalnya pengamen mah ada usahanya daripada pengemis. Sebetulnya nggak perlu ngelihat kayak gitu. Kalau misalkan niatnya di mananya untuk berbagi, niatnya untuk sedekah gitu ya. Nggak perlu ngelihat orangnya. Konteksnya adalah berbagi. Tidak perlu melihat orangnya siapa gitu. Mau dia usaha, mau dia enggak. Niat kamu ya berbagi gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi aku harap gitu setelah ini kita bisa mulai sadar, kita bisa mulai belajar bahwa memang sedekah itu penting. Kita tingkatkan lagi jiwa berbaginya gitu, saling memanusiakan manusia itu kan perlu juga ya gitu. Banyak orang yang masih nggak bisa makan, nggak bisa minum. Sedekah ini mungkin bisa jadi media buat kalian untuk menyamaratakan manusia gitu ya. Jangan selanjutnya.
Aduh, saya lupa lagi sebenarnya ya. Kita diskusi aja gitu. Kalau dari kalian gitu, ada yang pernah tahu nggak? Kalau misalkan dari kalian ada yang pernah bersedekah nggak? Kisahnya gitu atau kayak gimana gitu? Pengen dong gitu, dapat apa gitu? Nggak apa-apa. Nanti saya yang cerita. Jadi tadi aku bilang jangan pernah takut buat sedekah. Jadi aku tuh pernah, aku mau cerita sedikit gitu ya. Aku pernah ngelihat orang kayak pengemis gitu. Tapi ini bukan ria ya gitu. Ini mah berbagi aja. Kalau ada manfaatnya kalian ambil, kalau enggak ya udah gitu. Kecil kok aku cuma ngasih makan doang. 1 porsi gitu di deret, aku ngasih makan 1 porsi dan aku berusaha ikhlas, aku ajak ngobrol orangnya, kenapa bisa kayak gini, aku kasih hati-hati pulangnya, aku cuman kayak gitu doang, aku kasih makan, ini minumnya, tidak pernah mengharapkan imbalan apa-apa, cuman pahala gitu ya. Justru dari situ tidak pernah disangka-sangka gitu 1-2 hari ke depannya kalau nggak salah aku dapat rezeki gitu, dapat rezeki uang lebih gitu. Itulah gitu aku tegasin lagi jangan pernah takut buat sedekah gitu. Ya teman-teman ya. Gitu. Terima kasih. Jadi ingat kalau misalkan ini mah ingat aja jangan jauh-jauh analogi yang aku bikin. Manusia nggak bisa hidup sendiri, ada orang susah bantuin sedekah gitu. Nggak usah berharap materi, pahala aja gitu. Yang ikhlas gitu. Paling segitu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya gitu. Sebenarnya masih pengen lama-lama gitu sama kalian, cuman ternyata waktunya terbatas ya gitu. Selanjutnya kan ada ustadz lain juga yang mau menyampaikan materinya gitu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.